Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Sasa dari tim KKN Wayang Windu. Sekarang aku mau menjelaskan 11 istilah asing dari bidang pariwisataan yang biasanya dipakai orang-orang. Oke, penasaran? Check it out! Istilah pertama yaitu istilah hospitalitas. Nah, istilah hospitalitas ini digunakan sebagai seperti cara untuk menyambut tamu yang baik, cara menjadi tuan rumah yang baik, dan cara untuk menjamu tamu juga. Misalnya ya, pelayanan yang mengutamakan etika. Sebagai resepsionis, kita harus mengutamakan etika dan sopan santun untuk wisatawan yang datang, gitu. Lalu kedua, ada istilah juga namanya traveling. Traveling ini biasanya suatu aktivitas jalan-jalan atau bepergian. Tapi beda sama pindah ya. Kalau pindah kan dari suatu tempat A ke tempat B itu dengan jangka waktu yang permanen. Tapi kalau traveling itu kayak cuma buat holiday. Holiday itu kayak liburan, berjalan-jalan, bepergian gitu teman-teman. Dan istilah ketiga ada yang namanya dharma wisata. Dharma wisata ini konsepnya sama kayak traveling, cuman dia itu lebih digunakan untuk media edukasi. Ketika jalan-jalan, misalnya bepergian ke kebun binatang, dharma wisata, itu namanya dharma wisata gitu. Selanjutnya ada istilah backpacker. Backpacker ini kayak low budget of traveling. Jadi kayak teman-teman itu meminimalisir pengeluaran dan bahkan nggak sedikit dari backpacker itu menjalani suatu perjalanan yang sedikit ekstrim, kayak nggak terplanning, cuman seadanya apa yang ada di kota itu dia coba. Misalnya kayak langsung bepergian transportasi apa adanya, transportasi umum dan lain-lain gitu. Selanjutnya yang nomor 5 ada yang namanya atraksi wisata. Nah, atraksi wisata ini biasanya bentuknya fisik atau budaya yang digunakan untuk menarik minat wisatawan. Oke, istilah keenam ada yang namanya istilah booking. Nah, istilah booking ini biasanya digunakan untuk teman-teman yang ingin memesan terlebih dahulu sebelum hari H teman-teman menuju tempat itu. Contohnya seperti hotel ataupun objek wisata yang lain yang sifatnya itu kayak study tour gitu, ramai-ramai, itu di booking dulu sebelum hari H gitu. Dan yang ketujuh ada istilah namanya check-in. Check-in itu biasanya teman-teman sudah melakukan booking. Setelah itu melakukan check-in, yaitu kayak proses pelaporan. Nah, itu biasanya digunakan di sebuah hotel. Misalnya mbak resepsionis ya, mbak saya mau check-in, mau masuk, mau lapor gitu. Oke, yang ke-8 ada yang namanya istilahnya namanya check out. Kalau tadi ada check in, terus ada check out juga. Kalau kita lapor mau masuk, otomatis kalau keluar juga lapor dong. Itu namanya check out gitu. Kita wajib untuk melaporkan diri kita ketika mau masuk dan keluar kepada tuan rumah. Dan istilah nomor 9, yaitu ada istilah domestik dan non-domestik. Kalau domestik itu untuk wisatawan lokal dan non-domestik itu untuk wisatawan asing. Dan selanjutnya istilah ke-10 ada itinerary. Itinerary ini adalah seperti plan atau jadwal untuk aktivitas perorangan atau aktivitas per grup gitu. Dan istilah ke-11 itu ada yang namanya season. Season ini disebut juga sebagai musim. Ada 3. Yang pertama low season. Low season ini musim dimana lagi sepi-sepinya pengunjung gitu. Terus yang kedua ada high season. High season ini musim dimana bulan itu tuh lagi ramai-ramainya pengunjung. Terus yang ketiga ada peak season. Peak season ini ada di antara high season. Nah, peak season ini kayak puncak-puncaknya. Dia itu nggak terjadi setiap hari, cuman dia itu lagi puncak-puncaknya keramaian pengunjung di tengah-tengah musim high season gitu. Oke, jadi itulah 11 istilah asing yang sering dipakai di dunia kepariwisataan. Mungkin teman-teman ada yang punya istilah-istilah lain, bisa nanti diisi di kolom komentar. Oke, segitu dulu ya teman-teman, semoga membantu. Dadah!